Halo Sobat Ekonomi Inklusif, apakah sobat-sobat sekalian sudah menyadari bahwa saat ini kita mempunyai tantangan ekonomi? Kondisi perekonomian saat ini, baik dari sisi internal maupun eksternal ternyata tidak stabil, terutama terkait daya beli masyarakat yang masih tertekan, ketidakpastian global, dampak perang Rusia-Ukraina, ketergantungan pada komoditas ekspor, tingkat produktivitas yang perlu ditingkatkan, dan infrastruktur digital yang belum merata, serta persaingan global yang semakin ketat. Kami dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, salah satu lokomotif yang mendukung Jatim Kerja dan Jatim Agro dalam tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan wilayah strategis dan peningkatan produktivitas menuju kemandirian pangan dan energi. Kami berusaha menjawab tantangan saat ini, salah satunya mendukung tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur menuju terwujudnya perluasan lapangan kerja dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi. Sobat Ekonomi Inklusif, salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah memfasilitasi promosi UKM ekonomi kreatif sebagai market intelijensi di Jawa Timur. Saat ini kami bersama UKM Indah Furnitur dari Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban yang telah kami fasilitasi promosi UKM baik regional maupun nasional. Untuk itu, mari kita ikuti kebersamaan kami dengan Bapak Haji Eka, pemilik UKM Indah Furnitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, sahabat-sahabat semua dan halayak luas. Perkenalkan, saya Eka Sejuk, UMKM yang kebetulan mengelola industri mebel Indah Furniture. Saya beralamatkan di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kami memproduksi beberapa furniture, baik dari akar jati yang menjadi karya seni ataupun beberapa furniture yang berkarakter fungsional, kebetulan rumah tangga. Pemasaran kami ada di beberapa, antaranya adalah pemasaran lokal, nasional, ataupun juga internasional. Bagaimana kondisi usaha atau capaian saat ini khususnya pasca COVID-19 dan ketidakpastian global saat ini bagi usaha Bapak? Mohon penjelasan untuk kami. Terima kasih banyak Bapak-bapak dari Biro Perekonomian Provinsi. Senang sekali panjenengan berkenan kunjung ke tempat kami, walaupun tempatnya tak pelosok pakai dulu kan dalam hutan. Tempatnya di Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Baik, semoga pertemuan kali ini kita bisa bersinergi dengan baik untuk mencari celah-celah bagaimana kita bisa bertahan, bahkan bisa bangkit kembali dengan kondisi yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana pasca COVID dan sebagainya. Sedikit kalau saya boleh menyampaikan, tentu pasca COVID ini ya kita sangat merasakan dampaknya. COVID itu mulai tahun 2019 sampai menjelang tahun 2021 lah. Ya, walaupun bagaimana kondisinya, kami harus tetap bersyukur bisa melewati masa COVID yang demikian pelik bagi kami sebagai pelaku usaha. Tidak bisa berjualan secara bebas, secara normal. Apalagi event-event pameran
dari beberapa dinas terkait juga tidak bisa diselenggarakan. Hal itu menjadi hal yang sangat dan membuat pemasaran menjadi agak tersendat. Tapi alhamdulillah atas ridho Allah dari beberapa customer ataupun buyer masih bisa kami tangkap. Kemudian kami masih ingat setelah pasca COVID itu awal pameran yang diadakan oleh provinsi yaitu tahun 2021. Hal ini menjadi satu angan-angan dan titik terang bagi kami, harapan-harapan yang tempo hari bagaimana bisa pameran lagi apa tidak, ternyata alhamdulillah masih ada kesempatan. Walaupun kondisi secara umum masih fluktuatif, Pak. Fluktuatif artinya itu, ya kondisi itu terjadi juga tidak merata juga kepada UMKM, kepada kami. Artinya kita, teman-teman Jawa Timur ini, ya banyak sharing, ada yang sudah mulai jalan, ada yang masih belum mulai jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ironisnya lagi itu, tadi Bapak menyambung apa, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana dengan era globalisasi saat ini? Ini sapi banyak, sangat tiba-tiba. Tempo hari waktu COVID kita merasakan begitu pedihnya kita tidak bisa jualan apa segala macam pameran, tapi ternyata ini lebih dari itu, lebih dari ya mungkin kalau Bapak nanti sempat tur ke beberapa wilayah Jawa Timur yang terkait dengan ke-UKM-an, bisa Bapak nanti sharing-sharing bagaimana kalau dibanding era COVID dengan era kini yang globalisasi seperti ini. Para lagi ini 2004-2005 gitu. Ini ngomongnya ada 3 limit artinya kalau dibanding dengan COVID tempoh hari. Bapak Eka, untuk selanjutnya seberapa besar manfaat dukungan fasilitas promosi yang telah pemerintah lakukan dengan berbagai macam kegiatan Pak Eka dalam mengelola UKM ini? Baik, terima kasih Bapak. Bisa saya sampaikan ya Bapak, yang namanya UKM itu tentu nggak bisa berjalan sendiri. Itu kita mesti membutuhkan, ya tentu di sini adalah pemerintah terkait, baik itu dari provinsi ataupun dari Pemkab dan zat-zat lainnya. Terkait dengan host, itulah yang menjadi satu, kalau saya bilang itu andalan kita. Karena setelah kita melalui proses berproduksi, tentu kita harus membuat pengakuan kami untuk menjual barang, baik itu kita di toko atau di showroom sendiri, mengalami sebuah keterbatasannya. Tentu kita membutuhkan satu ajang one overlap pasti impact. Sempat kami rasakan, kebetulan saya mengikuti program provinsi itu pameran mulai tahun 2004. Terus mengalir sampai menjelak, ya setelah kalau mungkin 11 grafik itu topnya pameran itu antara tahun 2010 sampai menjelang tahun 2015. Itu ya kami sendiri juga tidak tahu artinya apa memang kondisi saat itu, kondisi ekonomi global, ekonomi secara cenderung relatif stabil, apa-apa dan sebagainya, sehingga kita perjualan pun menjadi hal yang normal dan menjadi satu progres yang menggembirakan, Nah, kasih promosi dari pemerintah tentu adalah menjadi satu harapan kami dan terus menjadi harapan sangatlah kami harapkan. Karena apa?
apalagi situasi yang seperti ini, bagaimana kita bisa dan mulai penjualan barang, pengenalan barang, promosi yang tentu itu adalah memerlukan wadah atau sarana, seperti misalnya pameran, baik di lokal di internasional. Itulah yang harus selalu kita harapkan. Baik, untuk selanjutnya kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi UKM-nya Bapak dalam menjalankan usaha ekonomi kreatif, contohnya di bidang plagiatisme, atau dugaan permodalan. Baik, Bapak. Jadi teman-teman organisasi yang ini semua pihak atau semua orang bisa menawarkan barang melalui media sosial apapun atau membuka marketplace. Nah, ini menjadi satu tantangan besar, betul-betul satu tantangan besar bagi para pelaku UMKM, apalagi yang bergerak di bidang mebel, tidak sampai kerajinan. Karena apa? Hampir setiap hari kita melihat di sana ditayangkan berbagai tayangan pola desain dan segala macam yang begitu kompetitif. Harga pun juga demikian. Makanya ini menjadi satu tantangan besar bagi UMKM agar kita bisa survive. Tentu bagaimana kita memberdayakan diri masing-masing untuk membuat satu karya-karya yang lebih inovatif, kreatif. Untuk selanjutnya, Pak Eka, bagaimana peran usaha Bapak dalam memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah sekitar usaha Bapak? Misalkan penyerapan tenaga kerja atau perajin kecil lainnya. Baik. Mengenai penyerapan kerja dan lain-lain, kami nggak bisa ngomong banyak. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita ngomong 2 tahun terakhir. Terus terang kalau kami boleh menyampaikan, kapasitas penjualan mengalami peningkatan drastis. Berawal dari sendiri penyerapan barang kita yang pasar berbuat sangat banyak. Yang mana ada daya produksi. Karena permintaan tidak banyak, otomatis kita pun dalam konteks produksi juga harus menyesuaikan kapasitas tersebut. Bahkan kadang harus melibatkan karyawan. Ini berat itu. Hanya jawaban saya ini tentu akan bertolak belakang dari apa yang Bapak tanyakan tadi, dalam arti bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja yang tidak sampai. Ceritanya hal ini yang akan menjadi renungan kami. Dan nanti kami selalu berharap pemerintah bisa memahami anak kita bisa ambil dan bisa kondisi kali produksi tenaga kerja dan bahkan menyerap tenaga itu. Baik, untuk menghadapi persaingan usaha di era digital, kira-kira strategi apa yang telah dan yang akan dilakukan guna menghadapi persaingan usaha di era digital dan masuknya produk-produk impor sejenis pada saat ini? Kami sebagai UMKM yang bergerak di bidang produksi atau industri mebel atau furniture, termasuk kerajinan juga, beberapa tahun menurut kami
perjalanan kami yang paling signifikan untuk menggerakkan pasar adalah pameran. Jadi sarana pameran itulah yang menurut kami biasa ngomongnya paling mujarab. Ya apalagi yang stabil dan tentu saat-saat ini hal ini menjadi satu tugas yang tidak mudah untuk menjual barang atau bahkan melalui promosi pameran. Satu sisi kondisi daya beli, kami pun sudah merasa sudah kehabisan amunisi karena beberapa dalam pameran. Baik, pada langsung ataupun pameran berskala internasional, ternyata hasilnya pun juga tidak signifikan. Kami sering berangkat pameran dengan mudah semangat, tapi sering pulang dengan tangan hampa. Apalagi dengan masuknya barang-barang impor. Tentu kalau hal ini hanya kemampuan UMKM, tidaklah mampu UMKM untuk menghadapi hal ini. Satu, persaingan harga. Kedua, persaingan masalah desain dan sebagainya. Sementara barang-barang impor masuk begitu liar dengan harga murah, tampilan lebih bagus. Nah, ini yang menjadi tugas besar bagi kami sebenarnya. Dengan keterbatasan UMKM, ya benar. Maka sangatlah kami berharap bagaimana pemerintah terkait melihat kondisi ini, kami bisa eksis, bisa menghadapi kondisi ini, bisa berkompetisi dengan baik dengan materi yang ada. Baiklah, kira-kira harapan dan dukungan apa dari pemerintah selain bentuk promosi yang diperlukan dalam meningkatkan penetrasi produk UKM ke depan, misalnya bentuk pembiayaan atau pendampingan. Baik. Dukungan apa selain promosi yang kita butuhkan oleh pemerintah? Tentu promosi dan pameran adalah menjadi satu skala prioritas utama bagi UMKM. Namun, pada kondisi seperti ini, perlu mengkaji bersama pameran atau promosi yang seperti apa sehingga bisa mencapai satu hasil yang signifikan. Maka, perlu menjadi satu kajian serius bagi bapak-bapak pengemban pengemban tugas untuk menyelenggarakan event pameran ini. Jadi istilahnya jangan asal kita berharap pameran, ternyata nggak signifikan hasilnya. Kita akan menjadi sia-sia uang tenaga dan uang anggaran. Karena apa? Situasi yang seperti ini, daya beli juga kurang bagus, bahkan sangat menurun drastis. Kemudian hal lain yang menjadi harapan kami adalah tadi ada disinggung masalah permodalan dan pendampingan. Tentu ini menjadi satu variabel yang tidak lepas dari semua aktivitas kami. Walaupun toh kami dalam proses pameran atau berangkat pameran menghadapi event untuk beberapa difasilitasi oleh pemerintah biasanya adalah stand, namun operasional seperti transportasi, pengiriman, dan barang itu adalah menjadi tanggung jawab kami yang tidak sedikit bagi kami. Sehingga karena kita
beberapa tahun mengalami demikian, ibaratnya kita kehabisan amunisi di tengah jalan. Dalam arti apa? Kita berangkat pameran secara pribadi, kita tidak mengeluarkan biaya, walaupun pemerintah tidak masih support meneruskan, kita tidak membawa hasil yang signifikan. Maka terkait dengan permodalan yang kondisi kita sudah, saya ngomong sudah lemes kayak ini, bagaimana pemerintah bisa menangkap hal ini, kita bisa bergaining kembali untuk menyambut pasar. Ya, kita tidak terlalu banyak teknis untuk permodalan, mungkin bisa ada satu semacam pinjaman lunak, hibah, atau segala macamnya. Atau bahkan mungkin dari kami, UMKM yang punya pinjaman di beberapa badan keuangan, bisalah memberi semacam keringanan seperti restruct atau segala macam skalanya. Yang mana itu bisa merangsang UKM bisa tumbuh kembali. Karena apa? Kita sering sharing dari beberapa teman yang ada di beberapa wilayah Jawa Timur, dari Ngawi, dari Malang, dari Probolinggo, Pasuruan, dan semua nadanya hampir sama seperti yang saya sampaikan. Ini saya menjadi wakil dari mereka. Kalau ini dibiarkan terus, UMKM yang pernah tumbuh subur di dekade antara tahun 2007 sampai menjelang tahun 2015 itu, saya khawatir punah. Sekarang sudah banyak yang, saya ngomong sudah banyak yang tutup, banyak yang mati, banyak yang terkapar. Mohon sekali lagi kepada bapak-bapak yang mengemban kebijakan, mengemban amanah, hal ini bisa jenengan renungkan, jenengan perhatikan secara serius. Help me, kami sangat membutuhkan bantuan panjenengan. Baiklah, untuk kali ini mohon berkenan menyampaikan saran dan masukan untuk para pembuat UKM secara umum agar sama-sama mengetahui informasi lebih lanjut dari Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Ya, baik. Saran dan masukan untuk UMKM. Tapi sekaligus ini adalah menjadi satu permohonan kami kepada bapak-bapak yang mengemban tugas pemerintah. Kalau saran dan masukan kami kepada sesama UKM, hampir tiap tinggal waktu kami sharing, tidak pagi, tidak siang, tidak malam. Hanya ingin mencari persamaan persepsi, menguatkan hati masing-masing. Bagaimana kita terbaik. Selalu besar. Berikan tinggal waktu. Kalau nggak ya dari sana ke sini, kalau nggak saya berbeda semua. Ya intinya memang kita harus sabar semua dan menjalani apa yang selagi masih kita jalankan. Ini sama teman-teman, mohon mudah-mudahan ya segera ada satu pertolongan, ada bantuan dan pertolongan ini yang pertama memang dari Allah yang Maha Kuasa. Tapi tentu ada mekanismenya, mudah-mudahan sekali lagi kembali saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di jajaran dinas terkait, lihatlah kami Pak, mau mudah-mudahan panjenengan bagaimana bisa memberi solusi agar UMKM tidak punah dan bisa tumbuh kembali. Jadi hanya itu saran dan permohonan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit ini bisa bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.